ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada Nabi mulai bertahanus, mulai berkhulwah di Gua Hira. Jadi 3 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Rasulullah mulai senang menyendiri gitu. Sendiri, dan biasanya di 3 tahun terakhir itu beliau menyendiri di Gua Hira. Bagi yang pernah ke sana, kita bisa membayangkan perjalanan nanjaknya ke Gua Hira itu. Gua yang dimaksud di Arab itu jangan dibayangkan seperti gua di Urang gitu ya. Karena gua di sana itu ya sarang kedong di Urang mah gitu ya. Jadi nggak sampai ke dalam begitu. Misalkan ketika peristiwa Nabi hijrah, kan Rasulullah kemudian juga bersembunyi di gua, tapi di Gua Sur itu kalau itu ya. Ketika di sana gua itu kalau Nabi berbaring bisa kelihatan dari luar kira-kira gitu. Jadi guanya jangan dibayangkan siga di Urang gitu. Gua tuh bisa berkilo-kilo, berpuluh meter ke dalam, di sana enggak gitu. Karena memang struktur gunung di sana itu lebih banyak bebatuan. Sehingga ya gua tuh kayak kayak sarang kedong gitu lah. Memandang ke arah kota Mekah. Setiap tahun selama sebulan full Nabi itu selalu melakukan tahannus atau berkhulwah, menyendiri, merenung. Di tahun ketiga itulah, di usianya yang ke-40 di bulan Ramadan, Rasulullah kemudian bermimpi. Ini cerita wahyu pertama itu. Dalam mimpinya itu bertemu dengan Jibril. Karena salah satu media wahyu yang datang ke Nabi itu banyak ragamnya. Ada yang dalam bentuk Nabi sadar, maksudnya tidak dalam kondisi tertidur, ada yang kondisi tertidur. Karena mimpi Nabi itu pasti benar. Ada dalam bentuk suara lonceng wahyu itu yang ya Nabi lah yang paham bahwa itu isinya apa. Ada yang Jibril berbentuk manusia nanti begitu. Nah, di wahyu pertama ini Rasulullah tertidur setelah beliau bertahandus itu, merenungkan terkait dengan situasi kondisi saat itu. Beliau bermimpi bertemu dengan Jibril. Kemudian Jibril datang dan meminta Nabi membaca. Di hadis itu ceritakan Jibril membawa secari kain yang ada tulisannya, katanya begitu. Kemudian kata Jibril, "Iqra", baca. Kata Rasulullah, "Ma ana biqari", saya tidak bisa membaca. Akhirnya Nabi didekap sampai kata Nabi, saya sesak gitu ya, hampir seperti mau mati gitu. Setelah itu dilepas, dan Jibril kembali memerintah Rasulullah untuk membaca Iqra. Kata Rasulullah di jawaban yang kedua ini, apa yang harus saya baca? Kemudian Jibril kembali mendekap seperti tadi, kemudian Iqra, bacalah. Setelah itu baru Jibril membacakan surah Al-Alaq 1-5 itu. Iqra, bacalah olehmu, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ketika awal Nabi menerima wahyu pertama itu Nabi diminta untuk membaca. Karena inilah kira-kira jendela dunia nanti. Kita bisa menaklukkan dunia itu ketika kita pandai membaca. Membaca tidak selalu harus dalam konteks teks begitu ya. Termasuk membaca terkait dengan konteks, bukan hanya teks begitu. Membaca tentang fenomena Allah.
Karena Nabi oleh Allah ditakdirkan tidak bisa baca tulis, Pak. Karena untuk menjaga keasalahan risalah Islam. Jadi Nabi itu dijaga oleh Allah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Walaupun banyak orang maknya Nabi belat. Bukankah Nabi itu punya fatonah sifatnya itu? Bukankah tanda pintar itu kudu bisa baca dan tulis? Kalau kita mungkin iya, untuk bisa baca, bisa nulis, bisa jadi tanda kebodohan. Tapi kan Nabi dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemudian pernyataan beliau itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan informasi dari luar baru. Nabi itu setiap pernyataannya harus wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi itu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nanti bukti Nabi bahwa tidak bisa baca tulis itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu nanti setelah perang Khandaq begitu. Setelah perang Ahzab, Nabi berencana umroh. Sekitar 1.400 sahabat bersama Nabi berangkat ke Mekah. Niatnya mau umroh, selesai perang, Pak. Jadi beberapa bulan selesai perang, kemudian Nabi umroh. Perjalanan dari Madinah ke Mekah kan sekitar 600 kiloan. Jalan kaki sampailah di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu, dari Hudaybiyah ke Ka'bah itu kira-kira 20 kilo. Ya Sukabumi, Cikembang lah kira-kira gitu. Sebentar lagi mau ke, jadi kalau dari 600 kilo tinggal 20 kilo lagi. Dicegatlah di Hudaybiyah oleh pasukan Quraisy tadi. Dilarang masuk ke Mekah dan bikin perjanjian bahwa sekian tahun ke depan tidak boleh ada pertempuran. Kemudian Nabi tahun itu tidak boleh melakukan umrah. Nah kemudian bikin perjanjian kan. Nah perjanjiannya itu ditulis oleh penulis perjanjian dari kaum muslimin itu antara Muhammad Rasulullah dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy nggak mau ada kalimat Rasulullah karena mereka nggak percaya Muhammad itu sebagai Rasul. Jadi inginnya Muhammad bin Abdullah aja gitu. Sehingga sementara sahabat nggak mau mencoret kalimat Rasulullahnya begitu. Sehingga Rasulullah ngambil kertas perjanjian kemudian bertanya, mana sih tulisan Rasul teh gitu, Pak. Itu menggambarkan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca itu. Nanti ini juga akan membantah bisi dianggap bahwa Quran atau hadis itu adalah ide Nabi gitu. Karena tidak semua nanti jawaban dari orang Quraisy itu segera dijawab oleh Nabi, karena Nabi nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin rahimakumullah, jadi peristiwanya ketika menerima wahyu seperti itu, turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia dari 'alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, Iqra bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu al-akram. Akram itu atau al-karim itu nanti adalah zat yang memberi tanpa kita minta, seperti al-karim. Asmaul husna itu kan ada ya karim itu ya, al-karim itu artinya Allah itu zat yang memberi tanpa diminta. Al-akram itu Allah maha mulia gitu ya, yaitu yang memberi tanpa diminta, itu al-karim. Makanya ayat wiridan ya karim itu gitu. Faidat orang tuh minta tapi merek wae gitu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya karim gitu, al-karim. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan bil qalam dengan kalam. Kalam itu ya pulpen, Pak, sebenarnya tulisan, catatan. Nanti ada kisah gitu, sahabat Nabi yang terlambat hadir di majelis Nabi. Jadi Nabi sedang bercerita dengan sahabat, ada sahabat dari kejauhan melihat Nabi sedang bercerita, terus datang menemui Nabi, ya Rasulullah, katanya, bisa mengulang apa yang dikatakan ke sahabat yang tadi. Rasul bertanya begini, kamu bawa tulisan enggak? Enggak, kata sahabat.
Kata Rasulullah, kebaikan itu ada di atas pena sampai akhir zaman. Makanya kemudian sahabat-sahabat nulislah kan, Quran mulai ditulis itu, nanti hadis juga ada kodifikasi hadis begitu. Karena ya kita kan kalau diingat besok lupa. Nah, cara mengingatnya itu melalui tulisan. Walaupun ada pepatah di Arab, al ilmu fis sudur la fis sutur, katanya. Ilmu itu di dada bukan di tulisan. Tapi untuk menguatkan kita itu memang harus ditulis. Tulis, makanya kita bisa membaca karya-karya salafus saleh itu karena ada tulisannya itu. Kalau kemudian kita nggak pernah menulis, misalkan ulama dulu nggak pernah menulis, bisa jadi terputus. Begitu wafat selesai. Itu Ihya Ulumuddin itu Al-Ghazali luar biasa, Pak. Atau siapa? Al-Majmu' Syarah Muhadzab, puluhan jilid, 25 jilid ditulis oleh beliau. Kurang macana sajilid bisa bertahun-tahun beliau. Kalau usia beliau hanya 40 tahun wafat. Tapi beliau bisa nulis luar biasa. Dari istilah khazanah pengetahuan luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insan, Allah mengajarkan manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang dia tidak ketahui. Ini penting dari awal itu pengetahuan. Sampai ada ungkapan, walaupun ini diperdebatkan apa hadis atau bukan ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia itu kekuasaan, kekayaan atau apapun popularitas, fa'alaihi bil ilmi, maka dia hendaklah memiliki pengetahuan. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, kebahagiaan di akhirat, maka dia pun harus punya pengetahuan. Ingin dunia harus punya ilmu, ingin akhirat pun harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dia pun harus punya ilmu. Ini terkait dengan pentingnya pengetahuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat juga menceritakan bagaimana istimewanya orang-orang yang berpengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu. Dalam Al-Quran itu Allah mengangkat orang-orang yang beriman gitu. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang berpengetahuan, yang diberi pengetahuan oleh beberapa derajat. Sangat beda orang beriman tanpa ilmu dengan orang yang beriman didasari pengetahuan. Posisinya di hadapan Allah sungguh sangat berbeda. Dalam ayat lain Allah berfirman, apakah sama antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Ini pentingnya pengetahuan. Bahkan gitu, di beberapa pernyataan salafus salih menyatakan bahwa orang alim itu jauh lebih unggul dibanding seorang abid, orang ahli ibadah. Maksudnya orang alim yang ibadah dengan abid tanpa berpengetahuan masih lebih baik orang alim yang tadi. Imam Syafi'i rahimahullah pernah satu malam beliau tidak sholat malam, tidak apa-apa, karena beliau membaca satu hadis yang baru beliau pahami pada malam itu. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal, kenapa engkau malam-malam bangun tapi tidak tahajud? Kata Imam Syafi'i, saya baru memahami sebuah hadis yang bertahun-tahun saya pahami, nggak paham-paham, baru malam itu, sehingga bagi saya ini lebih penting dibanding sholat malam. Gitu. Ini masalah urgensi ilmu pengetahuan. Makanya di wahyu di awal ini bercerita terkait dengan bagaimana pentingnya pengetahuan, membaca begitu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah menerima wahyu itu Rasul bangun, Pak. Begitu bangun dia kaget begitu. Dan diceritakan di Ibnu Ishaq itu dari mimpi itu. Akhirnya beliau keluar dari Gua Hira. Ketika beliau keluar dari Hira, beliau mendengar suara, wahai Muhammad, engkau diangkat jadi Rasul. Itu saya adalah Jibril. Nabi mulai melihat ke langit, ternyata ada Jibril di situ.
Kata Rasulullah, Jibril melebarkan kedua kakinya sampai ke ufuk langit. Rasul terkesima. Kata Rasulullah, saya memandang ke semua arah, yang saya lihat hanya Jibril. Nah, di saat yang sama, Khadijah dari rumahnya mengirim utusan untuk mencari Rasulullah ke Gua Hira, sudah nggak ada gitu, karena Rasul sudah keluar gitu. Beliau melihat ke langit, lihat Jibril terus sampai kemudian beliau termenung sampai akhirnya hilang dari penglihatan Jibril itu. Jadi utusan Khadijah mencari Rasulullah nggak ketemu sampai disebutkan dalam cerita itu, utusan itu sampai ke puncak kota Mekah itu, ke Mekah bagian atas katanya. Dicari Nabi Muhammad itu nggak ketemu. Akhirnya kemudian utusannya pulang, nah, Rasul baru kemudian nyusul pulang ke rumah. Rasul, nah dalam kondisi terkesima itu kan Rasulullah memeluk istrinya, dia tidur di paha istrinya. Saya nggak tahu nih, apakah tidur di paha istri itu membuat hati lebih nyaman gitu ya? Karena Rasulullah itu begitu datang ke rumah Khadijah itu beliau minta tidur di paha istrinya, tertidur kemudian memeluk istrinya begitu. Terus kata Khadijah, semalam kemana katanya? Kami ngutus orang-orang mencari engkau, tidak ada. Rasul baru bercerita apa yang terjadi semalam itu. Terus kata Khadijah, jangan takut, saya berharap engkau diangkat menjadi nabi umat ini. Ini ceritanya gitu kan. Sampai kemudian selesai itu, Khadijah kemudian menemui saudaranya yang pendeta Nasrani. Diceritakanlah bagaimana peristiwa yang dialami oleh Muhammad, dan oleh saudaranya Khadijah ini diberitahu ke Khadijah bahwa ini tanda-tanda kenabian, bisa jadi bahwa suamimu itu adalah seorang nabi, nabi akhir zaman itu Pak. Gitu. Nah kemudian tidak lama Khadijah menyatakan, Rasul bertanya kan apakah nanti peristiwa yang dialami itu respon Khadijah seperti apa. Khadijah merespon dengan baik, menerima peristiwa itu dan membenarkan pernyataan Nabi dan menyatakan diri sebagai seorang muslim. Jadi orang yang pertama Islam itu adalah Khadijah. Nabi nggak cerita dulu kepada siapa-siapa. Nanti setelah Khadijah masuk Islam, Rasul salatkan. Salatnya bukan salat 5 waktu ini. Pertama salatnya 2 rakaat gitu. Diajari Jibril bagaimana salat, bagaimana wudhu segala macam. Setelah itu Rasulullah salat bersama Khadijah, berdua saja. Setelah selesai dengan Khadijah, kemudian Rasul mengajak dialog Ali bin Abi Thalib yang umurnya masih 8 tahunan, masih kecil. Diajak ngobrol gitu, bahwa Rasul menyampaikan, mendeklar beliau sebagai Rasul, kemudian menyampaikan wahyu Allah, surah Al-Alaq itu kan harus disampaikan. Begitu. Terus Rasulullah bicara ke Ali bin Abi Thalib, kalau engkau percaya, alhamdulillah gitu. Kalau enggak, jangan cerita kepada yang lain. Tolong dirahasiakan. Dan Rasul pun kemudian, dan Ali bin Abi Thalib pun kemudian menerima keislaman. Beliau masuk Islam. Nah, setelah Ali, baru kemudian anak angkatnya yang lain. Jadi Ali itu kan tinggal bersama Rasulullah. Beliau anaknya Abu Thalib, tapi diurus gitu oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengajak anak angkat yang lain. Jadi Nabi tidak mengumpulkan seluruh anaknya, enggak. Nabi satu persatu didatangi. Nah, kemudian Zaid bin Harisah, berikutnya adalah Zaid bin Harisah. Rasul belum ke anaknya, menantunya yang lain, enggak. Rasul justru ke yang satu rumah dulu. Kan beberapa anaknya sudah menikah. Kayak Zainab, Ruqayyah itu sudah menikah. Sementara Zaid bin Harisah masih bersama Rasulullah. Kemudian Zaid juga disampaikanlah wahyu itu, declare Nabi sebagai Rasul. Kemudian respon Zaid seperti apa? Zaid bin Harisah pun menerima. Orang ketiga Zaid bin Harisah yang masuk Islam. Jadi pertama Khadijah, yang kedua Ali, kemudian yang ketiga Zaid bin Harisah. Setelah Zaid bin Harisah, kemudian Nabi mengajak Abu Bakar Siddiq, sahabatnya. Abu Bakar itu lebih muda, 2 tahunan dibanding Nabi. Jadi ya mungkin kalau Rasul 40, beliau 38 tahunan usianya, 37,5 atau 38. Rasul kembali mengajak dialog dan Abu Bakar merespon dengan cepat. Gitu.
Rasul mengakui didatangi oleh Jibril begitu. Kemudian bercerita kepada Abu Bakar Siddiq dan Abu Bakar pun menerima. Karena ya kenal karakter Nabi sejak masa kanak-kanak lah sesarangan dengan Abu Bakar Siddiq. Sehingga tahu betul kejujuran Nabi pasti benar. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq itulah kemudian Islam mulai tersebar kemana-mana. Dari Abu Bakar Siddiq lah nanti lahir sahabat Utsman bin Affan. Jadi sahabat Utsman itu diajaknya oleh Abu Bakar Siddiq. Ketemu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Ketemu lagi Zubair bin Awam. Nanti Zubair jadi menantunya Abu Bakar Siddiq. Dinikahkan kepada Asma binti Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf juga begitu masuk Islam oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Talha bin Ubaidillah, ini orang-orang yang nanti dalam hadis Nabi disebut dengan al-mubasysyaruna bil jannah, orang yang diberi kabar surga ketika mereka masih hidup. 10 orang ini gitu. Abu Bakar, Umar, nantinya Utsman, Ali, terus kita tadi Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu, Abdurrahman bin Auf gitu. Nah, termasuk orang-orang yang disebut dengan 10 orang yang dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup, sudah diberitahu gitu. Padahal kita mengenal bahwa sahabat itu memiliki gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka, mereka meridai Allah begitu. Kemudian kata Rasul, sahabat itu generasi terbaik. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maksudnya generasi Rasul bersama sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikutinya, maksudnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Nabi hanya menyebut begitu. Jadi generasi terbaik Islam itu sahabat, nanti tabi'in sama tabi'ut tabi'in. Ini maksudnya generasi yang dimana mayoritas orang-orang itu dominan kebaikannya. Orang kafir banyak, di zaman Nabi orang kafir banyak, Pak. Tapi orang-orang baik itu mendominasi gitu. Itu kan yang efektif itu begitu, Pak. Sahabat tidak sebanyak orang kafir saat itu, tetapi sahabat itu begitu mendominasi. Kata Rasulullah, ya itulah generasi terbaik. Walaupun sedikit tetapi kemudian bisa mewarnai, menjadi trendsetter, bukan follower gitu. Dia menjadi trendsetter, dia yang men-set tren gitu ya. Ini generasi terbaik, yaitu sahabat. Nah, di antara sahabat itu kan jumlah sahabat totalnya 124.000 nabi. 124.000 sahabat. Sahabat itu di para ulama menyebut jumlahnya 124 ribuan. Dari mana? Ini juga tidak disensus satu persatu sebenarnya gitu. Siapa saja begitu. Gini aja, ketika Nabi haji wada, kan definisi sahabat itu orang yang bertemu Nabi dalam kondisi beriman. Orang bertemu Nabi, kondisinya beriman, dan wafat dalam kondisi beriman gitu. Karena nanti ada orang yang ketika Nabi hidup, beliau beriman. Pas Nabi wafat, dia murtad. Nah, maka itu hilang pangkat kesahabatannya Nabi. Jadi, yang murtad di zaman Nabi dan sesudah Nabi wafat itu banyak. Jadi orang yang dia berjuang bersama Nabi, sekampung dengan Nabi, melihat mukjizat Nabi, tapi murtad gitu. Ada yang begitu, Pak. Gitu. Auzubillah ya. Beliau sekampung dengan Nabi, melihat mulianya Nabi, mukjizat Nabi, tapi kemudian beliau murtad. Contohnya adalah Ubaidullah bin Jahsy. Ubaidullah bin Jahsy itu, Pak, menantunya Abu Sufyan. Dia tinggal di Mekah. Kemudian ketika Nabi di awal-awal kenabian ini berdakwah, termasuk yang masih waktu Ubaidullah, Pak. Nanti ketika mulai ada tekanan-tekanan, Nabi meminta sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah, ke mana sekarang, ke Ethiopia, ke Habasyah, termasuk Ubaidullah bin Jahsy bersama istrinya Romlah. Jadi dia sudah berjuang menjadi sahabat Nabi, jadi Muslim di Mekah, berjuang mempertahankan akidah sampai kemudian hijrah ke Habasyah. Tetapi justru di Habasyah lah Ubaidullah itu pindah agama gitu. Makanya Romlah itu sedih, Pak, menangis. Dia berjuang bersama suaminya mempertahankan keyakinan sampai meninggalkan kekayaannya di Mekah. Kemudian beliau ke Habasyah, sampai di Habasyah suaminya jadi Nasrani.
Ini Ubaidullah bin Jahsy. Uniknya Raja Najasyi, Raja Habasyah ini masuk Islam gitu. Jadi Raja Najasyi ini masuk Islam, sementara sahabat nabinya yang awalnya sahabat malah kemudian murtad gitu. Jadi hidayah itu memang milik Allah gitu, Pak. Raja Najasyinya nggak ketemu Nabi malah masuk Islam, sementara sahabat Nabi yang hijrah malah murtad gitu. Makanya hidayah itu kalau nggak ditolong Allah kita bisa lepas juga gitu, Pak. Makanya doa yang paling sering kita lantunkan itu kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Memohon hidayah, karena nikmat terbaik itu adalah ketika Allah memberi hidayah kepada kita. Musibah terburuk itu adalah ketika hidayah itu hilang. Jadi sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita, kalau hidayah hilang dianggap musibah terberat itu adalah hilangnya hidayah. Semiskin apapun, sepapa apapun, ketika hidayah itu masih ada, itu nikmat yang terbesar itu adalah tetapnya hidayah. Nah, hadirin rahimakumullah, Ubaidullah bin Jahsy ini kemudian lepas keyakinannya justru ketika beliau hijrah ke Habasyah. Nah, istrinya, mantan istrinya berarti bersedih, Pak. Sampai wafatnya kok Ubaidullah bin Jahsy itu di Habasyah dalam kondisi Nasrani. Makanya nanti Rasulullah melamar, nah, ini melamar Romlah ya. Romlah itu putrinya Abu Sufyan tadi. Makanya Abu Sufyan itu bertuanya Nabi itu karena beliau Rasulullah menikahi mantan istrinya Ubaidullah bin Jahsy. Di sebuah riwayat itulah kemudian yang melamarnya itu atau yang mewakili pernikahannya itu adalah Raja Najasyi itu. Makanya dalam fikih itu melamar itu boleh diwakilkan sama orang, termasuk menikah itu boleh diwakili sama orang lain. Misalkan Pak Budi mau nikah lagi karena sibuk ngajar, nyuruh aja yang lain, tolong wakili saya untuk menerima, gitu boleh. Itu dipoto nama batur gitu. Jadi tanya, Pak Budi nama, kira-kira begitu, Pak. Aman kira-kira gitu. Boleh diwakilkan begitu gitu. Rasulullah dalam sebuah riwayat itu adalah peristiwa yang mewakilkan itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu di awal-awal kenabian. Nah, mulailah kemudian tekanan-tekanan dari, tapi dakwah masih sembunyi-sembunyi, Pak. Nanti Rasulullah ada sahabat yang masuk Islam lagi, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam lah nanti menjadi pusat kegiatan. Nah, Al-Arqam itu ya dekat Ka'bah rumahnya itu gitu, Pak. Dekat Masjidil Haram. Kemudian Rasul kumpul di situ, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dibina oleh Rasulullah terus begitu sambil menyebarkan kemana-mana begitu. Tapi pusat pertemuannya di Al-Arqam, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam gitu. Nah, disitulah, dan tidak jauh dari Darun Nadwah, tempat pertemuannya orang-orang kafir gitu. Jadi di orang kafir itu punya aula kira-kira gitu, punya ruang pertemuan. Kaum muslimin juga punya tempat bertemu, yaitu di sahabat Nabi Al-Arqam bin Abil Arqam. Nanti peristiwa Umar masuk Islam itu di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam ini. Jadi Nabi SAW sejak itu mulai gencar berdakwah, tapi masih sirriyah, masih sembunyi-sembunyi. Jadi dekati orang yang paling mungkin diajak dulu gitu, pelan-pelan ngobrol sampai kemudian masuk Islam. Semua rahasia, Pak. Jadi pertemuannya rahasia, ngajaknya rahasia, belum deklarasi, belum deklarasi secara terbuka Nabi itu, karena bukan Nabi takut, karena belum ada perintah. Karena Nabi itu apapun yang dia lakukan karena perintah. Jadi ketika ada perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin misalkan, berilah peringatan saudaramu yang terdekat itu, kerabatmu yang terdekat, baru Nabi publish gitu. Bukan masalah takut mati ya, Nabi tidak takut mati, tapi ini masalah perintah. Nah, disiplin gitu. Sehingga Nabi Musa itu tidak punya ide sendiri ketika dikejar oleh Fir'aun, kan diberikan tongkat yang sudah berkali-kali kalau dilempar jadi ular, dilempar keluar air misalkan begitu. Nabi Musa tuh, wah iya pernah jadi orang ya, kira-kira pas diudak Fir'aun gebugun, jadi orang yang sudah dihakan ke orang, enggak. Jadi selama Allah nggak perintah, kata Allah lari aja. Karena beliau bukan percaya karena tongkat, dia percaya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lamun diberi benda, ya jimat, ya langsung percaya karena jimat, lain ke Allah, orang mah gitu. Masalahnya kan itu yang jadi masalah yang merusak keyakinan kita itu gitu. Anak Nabi Musa ketika diberi tongkat nggak percaya karena tongkat,
percayana ke Allah Subhanahu wa taala, begitu. Masalah akidah kan, masalah hal yang mendasar yang harus kita ya yakini dengan benar. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi SAW gitu, selama 13 tahun berarti nanti di Mekah itu beliau mengajarkan masalah akidah. Jadi, mayoritas masalah akidah. Jadi masalah ibadah, sosial, segala hukum itu nanti di Madinah. Jadi nggak ada ibadah pun nanti Nabi hanya sholat yang tadi ya. Sholat, nah mulai berjamaah dengan sahabat-sahabat yang lain gitu. Tapi sholatnya yang 4 rakaat gitu kan. Menjelang maghrib atau pada asar itu. Nah kemudian Nabi SAW juga awalnya 2 rakaat, tapi kemudian berubah menjadi 4 rakaat, kecuali sedang musafir jadi 2 rakaat gitu. Itu peristiwa sholat itu. Tapi bukan sholat yang dimaksud sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu itu peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah di acara di antara Nabi diangkat jadi Rasul, kemudian dengan nanti Nabi dengan dakwah jahriyah memang ada beberapa pemicu sampai Nabi kemudian oleh Allah diperintahkan. Sebabnya kenapa kemudian Nabi diperintahkan untuk dakwah secara terbuka. Ketika Nabi dakwah secara tertutup pun informasinya sudah sampai kemana-mana, begitu. Sampai nanti ada kisah-kisah sahabat Nabi yang masuk Islam. Insya Allah nanti kita akan ceritakan bagaimana kisah Bilal bin Rabah yang beliau bersyahadat setelah ya di masa beliau menjadi budak gitu. Jadi sebagai budak beliau bersyahadat, tapi posisi sebagai budaknya orang kafir, sehingga oleh majikan nanti disiksa sampai nanti kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Ada Khabbab bin Arat, kemudian ada Ammar bin Yasir oleh kelompoknya kemudian disiksa sampai ibu bapaknya dibunuh. Nah, inilah syahidah pertama dalam Islam, yaitu Yasir sama Sumayyah. Yasir ayahnya Ammar dibunuh, kemudian Sumayyah juga dibunuh dengan ditusuk kemaluannya oleh tombak. Itulah orang yang pertama meninggal dalam membela keyakinan, Yasir sama Sumayyah, begitu. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.